Pupung dengan NIM 22060-268, kelas A4 PGSD 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hakikat dan konsep dasar literasi dan multiliterasi dengan dosen pengampu Ibu Aurelia Saktiani, MPD. Sebelumnya, apa sih literasi itu? Nah, literasi menurut Kemendikbud adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain seperti membaca, melihat, menulis, menyimak, dan berbicara. Kemendikbud tahun 2016. Menurut Kelm tahun 2000, terdapat 7 prinsip pendidikan literasi. Yang pertama, literasi melibatkan interpretasi penulis, pembicara, dan pembaca, dan juga pendengar berpartisipasi dalam tindak interpretasi. Kemudian yang kedua, ada literasi melibatkan kolaborasi. Yang ketiga, literasi melibatkan konvensi. Yang keempat, literasi melibatkan pengetahuan kultural. Yang kelima, literasi melibatkan refleksi dan refleksi diri. Dan yang keenam, yaitu literasi melibatkan penggunaan bahasa. Nah, di sini selanjutnya ada macam-macam literasi. Di sini ada 6 macam-macam literasi. Yang pertama yaitu literasi baca tulis. Nah, literasi baca tulis ini adalah kemampuan memahami isi teks yang tertulis. Kemudian yang kedua ada literasi numerasi, yang dimana literasi numerasi ini tuh yaitu kemampuan memahami, mendefinisikan, dan juga menggunakan sebuah angka. Terus pada literasi sains selanjutnya yaitu kemampuan untuk memahami fenomena alam. Kemudian yang selanjutnya yaitu literasi digital, yang dimana literasi digital ini yaitu kemampuan menggunakan teknologi digital secara efektif. Kemudian yang selanjutnya ada literasi finansial, yang dimana literasi finansial ini yaitu merupakan kemampuan untuk memahami konsep, resiko, dan juga keterampilan dalam bidang finansial. Nah, selanjutnya yang terakhir ada literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, pada literasi budaya dan kewarganegaraan ini yaitu kemampuan memahami dan bersikap terhadap sebuah kebudayaan yang ada di Indonesia serta dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara bangsa Indonesia. Nah, selain dari macam-macam literasi yang tadi sudah kita bahas, selanjutnya kita masih akan membahas mengenai macam-macam literasi. Di sini ada 6 macam-macam literasi dasar. Yang pertama yaitu literasi dini, yang dimana literasi dini ini yaitu kemampuan menyimak bahasa lisan dan berkomunikasi dengan gambar. Terus yang kedua ada literasi dasar, kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan juga menghitung. Kemudian yang ketiga ada literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan ini menekankan pada orang-orang untuk datang kepada perpustakaan supaya perpustakaan lebih maju dan juga lebih menarik sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat, dan juga untuk meningkatkan fasilitas materi pembelajaran. Terus yang selanjutnya ada literasi media. Literasi media ini merupakan kemampuan untuk mengetahui berbagai media yang ada, seperti contohnya media cetak, media digital, media elektronik, dan memahami tujuan dan manfaat teknologi. Terus yang selanjutnya yaitu literasi visual. Literasi visual ini pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi yang memanfaatkan materi visual dan audiovisual. Terus yang terakhir ada literasi teknologi. Literasi teknologi ini yaitu kemampuan memahami, kelengkapan, dan mengikuti teknologi seperti perangkat keras atau hardware, terus perangkat lunak yaitu software, serta etika dalam pemanfaatan teknologi.
Selanjutnya, ada menurut Adam 2009, manfaat literasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bermanfaat dalam pengambilan setiap keputusan, terus yang kedua yaitu meningkatkan daya saing, dan yang terakhir yaitu menciptakan pengetahuan baru. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai multiliterasi. Menurut pendapat Yunus Abidin, pengertian multiliterasi adalah keterampilan menggunakan beragam cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan informasi dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional maupun teks inovatif, simbol, dan multimodal. Kemudian, menurut Abidin tahun 2018 halaman 50, perkembangan literasi awalnya diartikan sebagai kemampuan mengembangkan bahasa dalam bentuk yang beragam untuk menulis. Kemudian multiliterasi merupakan jembatan untuk mengembangkan siswa agar mampu hidup dan berkehidupan pada abad ke-21. Konsep multiliterasi sebagai konsep penting pendidikan abad ke-21 yang menyatakan bahwa dalam abad ke-21 ini, kompetensi terpenting yang harus dimiliki oleh manusia adalah kompetensi abad ke-21. Tujuan pembelajaran multiliterasi pada hakikatnya adalah untuk mengembangkan keterampilan bahasa, tertulis, dan lisan. Nah, selanjutnya, multiliterasi dan literasi ini mempunyai dampak positif dan negatif. Nah, di antaranya yang pertama kita akan membahas mengenai dampak positif literasi terlebih dahulu. Dampak literasi positif yang pertama yaitu melatih keterampilan berbahasa, kemudian memperkaya kosakata, yang ketiga memperluas wawasan dan pengetahuan, yang keempat membantu berpikir kritis, dan yang kelima yaitu membantu menyampaikan ide-ide dengan jelas. Nah, selanjutnya di sini ada dampak negatif literasi. Yang pertama, kurangnya toleransi. Nah, di sini anak-anak itu cenderung jadi kurang literasi itu jadi mudah tersinggung, terus berpikiran sempit sehingga menyebabkan perkelahian antar remajanya gitu. Terus yang kedua ada perpecahan masyarakat. Nah, perpecahan masyarakat ini itu jadi anak-anak itu kurang literasi gitu, sehingga pemikirannya menjadi sempit gitu, sehingga mudah terprovokasi gitu, sehingga dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu malas gerak. Dapat kita lihat bahwa anak-anak pada zaman sekarang itu cenderung selalu menggunakan digital, selalu menggunakan handphone untuk jalankan kesehariannya gitu, teknologi digital yang selalu mereka gunakan, sehingga mereka menjadi malas gerak dan jarang mengalami stimulasi. Terus yang terakhir yaitu terpapar informasi yang kurang tepat. Nah, di sini kadang anak-anak kurang mampu untuk memilah dan memilih informasi yang didapat gitu, sehingga terpapar berita-berita yang kurang tepat gitu, yang menggunakan teknologi digital. Terus solusinya yaitu siswa harus lebih diperhatikan kembali gitu oleh orang tua dan juga gurunya gitu, agar dapat menjalankan literasi ini dengan sesuai yang seharusnya berjalan. Terus juga harus bisa memilah dan memilih informasi yang ada dalam digital ataupun teknologi digital. Nah, selanjutnya ada dampak positif dan negatif multiliterasi. Dampak positif pembelajaran multiliterasi yang telah diterapkan di sekolah berdampak baik bagi tumbuh kembang kemampuan literasi peserta didik, meningkatkan kemampuan berpikir, membangkitkan semangat, memperluas pengetahuan, dan menambah inovasi. Nah, selanjutnya ada dampak negatif dari multiliterasi, yaitu siswa selalu menggunakan digital tanpa mengenal waktu dan tidak bisa menyaring semua informasi dan semua
konten-konten yang ada di digitalnya. Kemudian solusinya yaitu orang tua harus mendampingi dan memberi waktu untuk menggunakan digitalnya.